Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan wasit yang bertanya, apakah kau tahu apa yang sedang kau bicarakan? Tetapi Yunce menjawab, mungkinkah sekte Phoenixmu tak bisa menerima kekalahan? Hua Minghai juga berkata, jika sepertinya sekte Phoenix memang begitu memalukan. Tak berhenti sampai di situ, seorang penonton juga mendukung perkataan Yunce, sehingga hal itu membuat wasit menjadi sangat kesal. Bahkan Kaisar Feng langsung menghentikan hal itu. Kaisar Feng berkata, jika kau memang berhasil mengalahkan Feng Xiluo, tapi dirimu belum tentu bisa mengalahkan sekte Phoenixku. Dan wasit juga mengungkapkan, jika itu memang benar, lagi pula pertarungan masih terus berlanjut. Tak mau banyak berpikir, 9 orang peserta dari sekte Phoenix segera maju sekaligus. Dan hal itu membuat Hua Minghai menjadi sangat kesal. Padahal sebelumnya Feng Xiluo saja bertarung 1 lawan 1. Di sisi lain, Feng Xiluo meminta maaf pada ayahnya. Dan wasit memberitahu jika pangeran ke-14 telah membakar esensi darah. Sehingga di masa depan kultivasinya telah hancur. Kaisar Feng menjadi sangat terkejut. Dan ia berjanji pasti akan membunuh Yunce. Karena bagaimanapun juga, Yunce lah yang membuat anaknya menjadi cacat. Kembali ke arena pertandingan, di sana pria botak berkata, jika kau memang lumayan kuat. Tapi temannya menjelaskan, tetap saja kau hanya sendirian dari kekaisaran Bluin. Namun secara tiba-tiba terdengar suara orang yang berkata, jika Yunce tidaklah sendirian. Tanpa diduga, seorang pria dengan kekuatan yang sangat luar biasa tiba-tiba muncul di arena. Dan hanya dari auranya saja, semua orang menjadi sangat terkejut. Bahkan pria botak tadi kini tersungkur ke tanah. Diketahui jika pria yang sangat kuat ini ternyata adalah Yuan Ba. Bahkan kini para perwakilan wilayah suci sampai terkejut bukan main. Karena ternyata Yuan Ba telah berada di ranah Tyrant Overlord. Tak hanya penonton saja, Yunce juga sampai tak percaya. Namun secara tiba-tiba, wasit mencoba untuk menghentikannya. Tapi tanpa diduga, Yuan Ba kembali memeluk Yunce seperti biasa. Yuan Ba sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan kakak iparnya. Sedangkan Yunce tak percaya jika Yuan Ba telah menjadi sangat kuat. Bahkan Molly memberitahu jika darah Tyrant milik Yuan Ba kini telah bangkit. Dikarenakan merasa tak dihormati, wasit pun mulai melancarkan serangan. Yunce segera mengingatkan agar Yuan Ba berhati-hati. Tapi ternyata Kaisar Master langsung turun tangan menghentikan hal itu. Kaisar Master bertanya, apakah kau ingin menyerang muridku? Dan ternyata Yuan Ba adalah murid dari Kaisar Master. Bahkan hal itu membuat wasit menjadi sangat ketakutan. Dan Kaisar Feng juga segera maju untuk meminta maaf. Kaisar Master segera mengajak Yuan Ba untuk keluar dari arena. Tapi Yuan Ba menolak karena ia juga adalah orang dari Istana Bluin. Sehingga dirinya akan bertarung dengan kakak iparnya. Kaisar Master memberitahu, sejak kau masuk ke wilayah suci absolut, maka dirimu bukan lagi anggota dari negara manapun. Tetapi Yuan Ba berkata, jika memang seperti itu, maka guru boleh mengusirku. Mendengar perkataan tersebut tentu membuat Kaisar Master menjadi sangat kesal. Namun Yuan Ba menjelaskan bahwa diriku berhutang nyawa pada Kak Yunce. Sehingga hari ini aku akan membantunya dengan cara apapun. Walaupun begitu, secara tiba-tiba Yunce menegaskan jika kau tak perlu khawatir. Karena untuk mengalahkan 9 orang ini itu sangatlah mudah. Dan apakah sekarang kau tak mau percaya lagi pada diriku? Dikarenakan Yunce berkata seperti itu, Yuan Ba pun terpaksa harus keluar dari arena.
sedangkan Molly memberitahu jika sifat Yuanba telah berubah. Hal itu bisa terjadi karena sebelumnya Yunce telah berkorban nyawa untuk dirinya. Setelah itu, wasit meminta maaf karena telah terjadi kesalahpahaman. Tetapi sekarang pertarungan akan kembali dilanjutkan. Dan Yunce juga mulai menghunuskan pedangnya. Di sisi lain, Kaisar Feng tak percaya jika Yuanba begitu kuat. Dan karena bocah ini berhubungan dengan Yunce, maka akan semakin gawat. Sehingga ia menyuruh 9 peserta lainnya untuk membunuh Yunce dengan teknik gabungan. Bahkan seharusnya teknik gabungan mereka dapat membunuh Yunce dalam satu serangan. Tanpa berbasa-basi, mereka semua mulai menyatukan kekuatan. Yang hal itu membuat Yunce merasa sedikit khawatir. Bahkan teknik gabungan tersebut membuat ledakan yang sangat besar. Hua Minghai tak percaya jika 9 orang menggabungkan teknik Word of the Phoenix. Sedangkan Feng Xichen sangat senang karena akhirnya Yunce akan mati. Berbeda dengan Shu'er yang merasa khawatir dengan Kak Yunce. Kaisar Feng berkata bahwa ini adalah balasan karena berani menantang sekteku. Sementara Yuanba yang ingin turun tangan segera ditahan oleh gurunya. Bahkan gurunya berkata, jika kau turun ke sana, mungkin dirimu akan menjadi abu. Namun sungguh tak disangka, Kaisar Master seketika menjadi terkejut. Begitu pula dengan 9 peserta yang lainnya. Karena ternyata tubuh Yunce tak terluka sedikit pun. Bahkan kini justru Yunce bertambah semakin marah. Mereka semua menjadi kebingungan bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Sedangkan Kaisar Master berkata jika ini semakin menarik. Apalagi tubuh Yunce mulai menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Word of the Phoenix. Yunce berkata agar sebaiknya kalian lihatlah kekuatan Word of the Phoenix yang sesungguhnya. Yang hal itu tentu membuat 9 peserta semakin ketakutan. Tapi mereka berusaha untuk tenang karena pertarungan masih harus berlanjut. Mendengar hal itu, Yunce sangat menyayangkan karena kalian terlalu keras kepala. Dan oleh sebab itu, dirinya mulai menggunakan tingkat kelima Word of the Phoenix. Bahkan Shu'er tak percaya jika Yunce mampu melakukannya. Tak hanya itu saja, Kaisar Feng juga mulai tak habis pikir. Karena sekte Phoenixku saja hanya mampu sampai ke tingkat 4. Dan hanya dalam sekejap, arena pertempuran hancur berantakan. 2 peserta merasa beruntung karena berhasil menghindar dari serangan itu. Tapi temannya menganggap jika ini adalah kekuatan terakhir dari Yunce. Namun tanpa mereka duga, Yunce kembali melancarkan serangan dari dalam tanah. Semua orang benar-benar sudah tak bisa berkata apapun lagi. Karena kini sinar cahaya dari ledakan teratai api sangatlah besar. Bahkan Yunce berkata jika 9 peserta dari sekte Phoenix sangatlah menyedihkan. Kaisar Feng semakin kehilangan kewarasannya menyaksikan kejadian itu. Dan ia berjanji pasti akan mencari cara untuk membunuh Yunce. Sementara Hua Minghai menyadari jika sekte Phoenix akan melakukan hal buruk pada bos Yunce. Dikarenakan hal tersebut, kini Hua Minghai mulai memprovokasi semua orang. Yang dimana ia menjelaskan jika kekuatan Phoenix Yunce jauh lebih tinggi dari sekte Phoenix. Sehingga semua orang percaya jika Yunce merupakan pewaris tahta tertinggi dari Dewa Phoenix. Semua orang kini mulai mendukung Yunce dari Kekaisaran Bluewind. Feng Ximing sangat kesal dan ia berkata agar semua orang jangan tertipu. Karena teknik Phoenix milik Yunce adalah hasil curian. Meskipun begitu, Yunce menjawab jika teknik Phoenixku lebih tinggi dari kalian. Sehingga bagaimana mungkin aku mencuri dari yang lebih lemah. Bahkan Yuanba mendukung jika darah Yunce tak memiliki hubungan apapun dengan mereka.
Dan lebih baik sekarang umumkan saja pemenangnya. Feng Ximing semakin kesal melihat hal tersebut. Tetapi Yuan Ba segera mengeluarkan kekuatan untuk menghadapinya. Namun Feng Ximing mengatakan jika Yunce hanya pandai mengendalikan api untuk menipu banyak orang. Mendengar pendapat itu, kini Ji Xianrou mulai menjadi marah. Dengan tatapan dingin, ia berkata, meskipun ayahmu adalah seorang kaisar, tapi bukan berarti kau bisa menuduh orang seenaknya. Feng Ximing kini menjadi ketakutan. Sedangkan menurut Yuan Ba, jika Ji Xianrou sepertinya terlalu kuat, tetapi Kaisar Feng menghentikan perdebatan mereka. Kaisar Feng berkata bahwa sekte Phoenixku juga memiliki seorang jenius, dan hal itu juga membuat semua orang seketika sangat terkejut. Yang rupanya Kaisar Feng segera menyuruh Sue Er untuk maju, meskipun ia tahu bahwa Sue Er tak ingin bertarung dengan orang lain. Sue Er tentu awalnya tak mau bertarung, tapi karena ayahnya memaksa, ia pun tak punya pilihan lain. Sehingga saat itu juga Sue Er mulai pergi menghadapi Yunce. Yunce tak percaya jika dia harus bertarung dengan Sue Er. Sedangkan Sue Er meminta maaf karena harus melakukan hal ini. Bahkan 4 wilayah suci tak percaya jika Sue Er berada di ranah Sovereign Mystic. Tak hanya itu saja, tubuh Sue Er juga sama seperti tubuh Qing Yue, yang merupakan tubuh terpilih 9 Profon. Dan kini Tuan Muda Ye semakin antusias untuk memilikinya. Kembali ke pertarungan di sana, terlihat Sue Er yang mulai melancarkan serangan. Tapi Molly mengingatkan agar Yunce berhati-hati, karena Sue Er telah berubah ke ranah Sovereign Mystic setengah langkah. Ketika serangan dilancarkan, Molly menyuruh Yunce untuk menghindar. Namun Yunce justru malah menahan serangan tersebut. Yang hal itu membuat semua orang tak percaya jika Yunce mampu menahannya. Walaupun demikian, Kaisar Feng menyadari jika ini bukanlah serangan terkuat. Dan benar saja, saat itu juga Sue Er kembali mengumpulkan kekuatan. Tetapi Molly segera menyuruh Yunce untuk menyerah sekarang juga. Lagi pula, kau tak mungkin bisa memblokir serangan kali ini. Yunce menegaskan, sekalipun aku tak bisa mengangkat pedang, namun diriku tak akan pernah menyerah. Dan karena serangan itu, tiba-tiba pedang Yunce terhempas ke tanah, sehingga membuat Feng Xichen menjadi semakin senang. Tanpa semua orang menduga, Yunce masih mampu berdiri meskipun tubuhnya penuh luka. Tapi Kaisar Feng segera menyuruh Sue Er untuk langsung membunuh Yunce saja. Bahkan seluruh anggota sekte Phoenix bersorak agar Sue Er melaksanakan tugasnya. Sue Er mulai menyesal dan sekali lagi meminta maaf. Dengan cepat, dirinya menghunuskan pedang ke arah Yunce. Tapi Yunce yakin jika Sue Er tak akan melakukan hal ini. Dan benar saja, tiba-tiba Sue Er berhenti. Ia bertanya, mengapa kau tak menghindar? Tapi Yunce menjawab, untuk apa aku menghindarinya? Sue Er pun bertanya lagi, apakah kau memang tak takut jika aku membunuhmu? Yunce menjawab, jika aku tak merasa takut karena yang akan menyerangku adalah dirimu. Yang hal itu seketika membuat Sue Er terkejut bukan main. Bahkan ia langsung meminta maaf pada ayahnya karena dirinya mengaku kalah. Semua penonton sungguh tak percaya, begitu pula dengan para pangeran. Apalagi Kaisar Feng yang tak habis pikir. Dan ia berkata jika pertarungan ini adalah hal yang sangat penting, karena akan mempertaruhkan martabat dari sekte Phoenix. Sue Er menjawab, sejak awal di mata semua negara kita sudah tak memiliki martabat. Tetapi menurut Feng Ximing ini juga tentang keturunan darah Phoenix kita. Sue Er menjawab, hanya karena Kak Yunce memiliki darah Phoenix, kalian semua menargetkannya. Sehingga saat ini aku akan menunjukkan jika darah Kak Yunce tak memiliki hubungan dengan sekte kita. Dan benar saja, semua orang kembali dibuat terkejut. Karena ternyata darah Yunce juga berasal dari Golden Phoenix. Dan Sue Er menjelaskan jika darah Kak Yunce diwarisi oleh Dewa Phoenix yang berbeda.
sehingga tak ada hubungannya dengan sekte Phoenix milik kita. Semua penonton kini mulai tersadar bahwa Yunce memang berkata benar adanya. Sedangkan Kaisar Feng tetap sangat kesal mengetahui fakta ini. Tetapi Kaisar Master mencoba untuk menenangkannya. Dan saat itu Kaisar Feng mengumumkan jika Yunce dari Istana Blue Wind adalah pemenangnya. Yuanba menjadi sangat senang karena kakak iparnya itu bisa menjadi pemenang. Begitu pula dengan Hua Minghai yang bersorak atas kemenangan bos Yunce. Bahkan semua penonton juga mulai mendukung kehebatan Kekaisaran Blue Wind. Setelah itu, Shin berpindah ke Istana Blue Wind. Di sana terlihat Kaisar Chang Wanhe yang kebingungan karena secara tiba-tiba ia mendapatkan undangan dari 5 negara sekaligus. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 48 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.